Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Henry Jufri di channel Bio Studio, tempat saya berbagi tips, trik, dan panduan seputar dunia publisher Android. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas 16 praktik terbaik ASO 2020. Ini adalah video lanjutannya, jadi ini part 2-nya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke prakteknya aja. Kalau sebelumnya saya sudah bahas 1 sampai 10 ya, 16 praktik terbaik ASO, 16 tip ASO di tahun 2020 yang wajib teman-teman ketahui, maka saya akan melanjutkan pembahasannya dari 11 sampai 16 teman-teman ya. Di urutan ke-11 ada tes AB teman-teman ya, tes AB. Jadi lakukan tes AB. Terus terang saya belum pernah melakukan praktik ASO yang satu ini. Jadi saya tidak akan terlalu panjang menjelaskan ini karena saya belum memahami. Apa yang saya jelaskan itu adalah sesuatu yang saya pahami. Terus nanti teman-teman bertanya, kalau belum Mas Henry nggak paham kenapa membuat artikel mengenai ini. Terus terang saya mengutip dari forum-forum luar dan itu forum-forum terpercaya, forum-forum besar ya, dan artikel-artikel luar, lalu saya kemas dengan bahasa Indonesia, dan ini yang saya tuliskan ya. Yang jelas ini masuk di praktik ASO terbaik, tapi saya belum melakukan dan bukan berarti saya tidak akan lakukan. Saya akan coba lakukan karena ini betul-betul sangat disarankan juga ya, lakukan tes AB yang berupa icon ya, icon mungkin ya, screenshot dan lain-lain di fitur grafik ya, icon dan fitur grafik nanti bisa di testing icon mana yang memiliki interaksi lebih tinggi sehingga kita bisa menetapkannya menjadi icon utama kita nantinya. Itu sepemahaman saya, nanti saya tidak bisa menjelaskannya lebih panjang lagi. Oke, saya coba masuk di sini. Mengubah cantuman aplikasi atau game secara musiman. Oh ya teman-teman, untuk di sini saya pernah terapkan ya, tapi karena kemarin praktik ASO itu saya belum jalankan secara maksimal. Saya baru sadar di tahun 2020 ini ya, setelah betul-betul membuka channel YouTube dan akhirnya menerapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin di bidang Android Play Store ya. Akhirnya saya banyak belajar, membuka forum-forum dan artikel-artikel luar, tentunya sangat menambah wawasannya. Di sini mengubah cantuman aplikasi dan game secara musiman, itu maksudnya begini teman-teman. Teman-teman pasti pernah mendapatkan sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi yang setiap musim, misalnya Natal ya, misalnya Ramadan, Halloween, atau apalagi ya, Valentine, Imlek ya, dan lain-lain, itu biasanya developer besar, biasanya game ya, itu ikonnya bakalan berubah ya teman-teman. Tapi pasti teman-teman pernah perhatikan seperti itu. Itu adalah salah satu praktik ASO terbaik ya. Jadi mengikuti tren musiman itu, padahal itu aplikasi yang sama tanpa mengubah isinya. Tapi kadang bisa juga diubah dengan elemen-elemen, misalnya game adventure, terus di dalam game itu, petualangannya itu ditambahkan elemen-elemen sesuai dengan musim itu ya. Misalnya musim Natal ada beberapa boneka salju dan Santa Claus, atau di Halloween bertema Halloween yang boneka apa tuh lupa saya, lalu Valentine dan segala macam, Imlek, Ramadan ya. Itu salah satu praktik ASO terbaik, dan itu bisa membuat aplikasi kita atau game kita mendapatkan traffic atau konversi yang lebih baik, karena pada saat itu trennya lagi musim ya, trennya lagi baik ya.
Lalu yang ke-13 ada perhatikan ukuran file APK. Benar. Jadi teman-teman disarankan size APK-nya itu jangan sampai lebih dari 100. Saya pernah mengupload aplikasi game maksud saya. Aplikasi itu filenya kecil ya, jarang besar ya. Saya pernah mengupload aplikasi game itu lebih dari 100 MB dan itu ditolak oleh Google Play. Tapi pernah juga sih lewat tapi diterima. Tapi saya tidak tahu kenapa itu ditolak. Saya belum terlalu paham pada saat itu. Jadi kita disarankan untuk mengupload kurang dari 100 MB. Jika teman-teman ingin memaksakan memiliki ukuran file lebih dari 100 MB, usahakan dia diupload dengan format app bundle teman-teman ya, atau AAB. Untuk cara membuat APK menjadi app bundle atau mengupdate-nya, teman-teman bisa kunjungi channel saya atau lihat di video di sini ya teman-teman ya. Saya akan coba sertakan di atas ini cara mengupload versi app bundle ya. Nanti saat dia dibuat menjadi versi app bundle, nanti ukurannya bakalan mengecil teman-teman, karena menyesuaikan device dari user tersebut. Oke. Lalu di sini di 14, perbarui halaman aplikasi atau game secara teratur. Nah ini jadi gini, selalu memperbarui halaman aplikasi teman-teman itu sama dengan di dunia blogging ya. Misalnya dunia blogging itu harus rajin-rajin update konten ya, artikel, agar dia mendapatkan peringkat lebih baik dan seakan-akan tokonya itu atau blognya itu selalu up to date, artinya ada penghuninya. Sama dengan aplikasi teman-teman. Jika aplikasi teman-teman selalu diperbaharui dan misalnya selalu diperbaiki ya konten-kontennya, selalu update APK, jika terjadi bugs itu akan mendapatkan peringkat yang lebih baik di mata Google ya, karena Google akan mendeteksi bahwa sang pengembang ini, developer ini itu memperhatikan halaman pengembangnya dan aplikasinya ya. Dan itu akhirnya dia mendapatkan perhatian khusus dari Google Play ya. Jadi ini masuk di area praktik ASO terbaik juga teman-teman ya. Misalnya teman-teman bisa membalas ulasan dari pengguna ya, itu paling tidak masuk dan melihat ulasan pengguna, lalu membalas apa ulasan pengguna, apa keluhannya, baik positif dan atau negatif. Nanti teman-teman bisa balas dengan memberikan solusi buat mereka ya, atau memberikan apresiasi jika sang pengguna tersebut memberikan review yang baik kepada aplikasi atau game kita. Oke. Lalu ke-15, melacak kinerja ASO Anda. Nah ini banyak dari kita ya, terutama saya sendiri ya, jika aplikasinya itu sudah masuk di area trending, kadang kita sudah mengabaikannya, bahwa kita yakin bahwa aplikasi tersebut sudah stabil ya. Walaupun sepengalamannya memang seperti itu, tapi sebetulnya lebih baik jika teman-teman selalu melacak kinerja ASO Anda dalam aplikasi tersebut. Misalnya jika aplikasi teman-teman sudah berjalan, lalu teman-teman bisa melihat teman-teman sudah berada di peringkat mana sih ya. Teman-teman jika mengetikkan sebuah keyword, dia sudah berada di urutan berapa ya. Teman-teman rating aplikasinya atau ulasannya baik nggak di mata Google, di mata user atau pengguna. Jadi selalu melacak itu, dan jika ada terjadi sesuatu yang kurang baik atau negatif, teman-teman lebih baik memperbaikinya agar aplikasi teman-teman itu bisa terus live di Play Store. Karena jika semakin tidak diperbaiki dan terdeteksi kurang pantas berada di Google Play, itu bisa terjadi sebuah suspend aplikasi teman-teman ya. Lalu di sini 16, melacak
pesaing Anda ya, kompetitor teman-teman ya. Jadi saya paling rajin untuk spy kompetitor teman-teman ya. Misalnya saya menargetkan sebuah kata kunci, dan saya tahu sebelum membuat aplikasi tersebut siapa saja pesaing saya ya. Tentu saja yang saya maksud ialah pesaing-pesaing yang mungkin setingkat dengan saya. Jika dia sebuah game pengembang besar, saya akan sadar diri bahwa tidak mungkin untuk bersaing dari dia, tapi setidaknya bisa bersanding dengan dia di halaman pencarian Google, itu sudah luar biasa. Tapi yang saya maksud ialah sesama publisher indie publisher ya, pengembang kecil ya. Saya akan coba bersaing di area situ, lalu melacak semua aktivitasnya. Misalnya dia menggunakan dia menggunakan kata kunci apa aja sih ya, di judulnya, terus di deskripsinya dia menggunakan kata kunci apa ya. Itu bisa dites, dilihat menggunakan app brain ya, bisa dilihat di situ dia menggunakan kata kunci apa aja sih di deskripsinya yang paling memiliki keyword density ya, atau kepadatan kata kunci. Lalu setelah melihat itu, kita bisa memperbaiki, berarti kita bisa menerapkan kata kunci yang sama, misalnya ya, kata kunci yang sama di aplikasi kita jika dia memiliki kata kunci yang sangat baik dan mendapatkan jumlah pengunjung dari kata kunci tersebut. Jadi kita bisa menerapkannya juga ya. Jadi itu spy yang wajar-wajar saja ya, itu tidak dilarang kok ya. Jadi itu adalah video lanjutan dari video sebelumnya teman-teman ya. Jadi ini ada 16 tips ASO terbaik di tahun 2020. Untuk video tutorial kali ini saya hanya menjelaskan sisa dari yang sebelumnya yang 10, lalu saya lanjut jadi 16. Nanti jika teman-teman merasa penjelasan ini kurang lengkap, nanti ini hanya lagi-lagi saya katakan ini hanya kulitnya teman-teman ya, kulitnya dari masing-masing kata kunci ini, dari 16 ini. Nanti saya akan coba bahas satu-satu lagi di video terpisah, artinya dia akan jauh lebih detail dan lengkap untuk masing-masing pembahasan ya. Misalnya untuk relevansi, gunakan keyword relevan dengan produk apps Anda, ini akan saya buatkan video terpisah sendiri dan jadinya akan lebih detail dan teman-teman bisa mengikutinya. Input kata kunci di game Anda itu juga bisa saya buatkan video tersendiri teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, silahkan teman-teman bisa menambahkan komentar di kolom video ya.